Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Seperti yang kita tahu ya, si indeks komposit IHSG kita gitu ya, dia ya karena sekarang gitu ya, jadi jauh lebih volatile gitu dibanding eh, sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, justru banyak yang unik juga sih gitu ya untuk si indeks saham ini gitu. Ya ini seperti yang kita tahu ini karena kemarin ya ada inflasi, ada berita buruk lainnya. Jadi ya inilah yang terjadi gitu ya. Nah ini bahkan kalau kemarin kan yang Federal Reserve itu gitu, jadi ya lucu juga gitu ya, diturunin terus udah naik lagi. Nah tapi ini aneh nih, kemarin diturunin lagi. Nah, karena turun-turun seperti ini nih yang membingungkan dan akhirnya ya kamu bayangin gitu ya, kalau indeks turun segini ya pasti banyak saham yang terkena gitu ya, terseok-seok lah gitu, apalagi kalau turunnya sampai ke sini gitu kemarin. Tapi untungnya masih ada tenaga balik nih buat ke atas. Gitu. Kita nggak tahu nih ya ke depannya seperti apa. Tapi indeksnya masih bullish. Walaupun sekarang sudah berada di bawah MA50, tapi ya bukan berarti nggak kuat. Karena si Dow Jones pun ya terakhirnya stabil gitu ya. Setidaknya stabil nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini indeks kita cukup luar biasa. Dan saham yang akan kita bahas kali ini adalah saham Indofood. Indofoodnya gitu ya. Indofood Sukses Makmur. Jadi bukan ICBP tapi INDF. Nah, ini sebetulnya ada garis trendline jangka panjangnya gitu ya. Sebetulnya pas waktu kemarin tuh kita sempat dapat pivot point nih. Kalau ngeliatnya gini lebih enak, yang tadi kan terlalu panjang. Nah, sebetulnya ini ada pivot point. Nah, dia tuh sebetulnya ya ini ya, karena naik terus-terusan gitu. Kalau kita zoom gini dia seperti V-shape recovery. Tapi kalau panjang gini ya nggak terlalu lah. Nah, di sini ada ini sih, sebetulnya ini ada titik beli. Nah, titik beli yang pertama adalah di sini gitu ya. Nah, ini ada pivot point. Sebetulnya ini trendline jangka lama, ini trendline yang baru nih yang naik ke atas. Di sini pivot point nih. Bener di sini di break. Ini titik break yang seharusnya bisa beli, lalu ya naik ke atas gitu ya. Nah, sebetulnya nih kalau mau lihat nih di sini break di sini naik ke atas ya, walaupun ini sahamnya memang saham Indofood gitu ya tuh. Walaupun breaknya terlihat bagus tapi cuma 7% gitu. Tapi ini pasti jauh lebih stabil dibandingkan saham-saham lainnya. Sekarang pun kalau kita lihat bisa nggak sih gitu, ini kan sedang membentuk VCP lagi nih. Nah, tapi kan tentunya senang gitu ya kalau VCP-nya VCP seperti di saham-saham ini gitu. Walaupun memang kenaikannya pun nanti juga pasti perlahan tuh. Volatilitasnya cuma 5% gitu ya, nggak dahsyat banget gitu. Bahkan kemarin nih dia sempat di gap down, tapi penutupan full candle ke atas. Ya ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Karena ya ini berarti sahamnya masih strong gitu. Nah, strateginya adalah tentu saja VCP. VCP nih kan di sini ya. Sebetulnya nih yang sebetulnya dia belum confirm 100% uptrend karena CMA 150 masih berada di 200. Tapi ya kalau tipis-tipis gini gitu ya, terus sahamnya ya seperti Indofood kayak gini ya, kayaknya kan nunggu beberapa hari nih. Harusnya sih si MA 150-nya bisa naik karena ini MA 50-nya udah mulai naik nih ke atas. Ya, ini kan ini udah pantulan pertama nih ya. Antara dia langsung atau mantul lagi sekali. Nah, seperti itu. Ini lebih baik daripada ini karena distribusi si ini ya. Si siapa namanya? Si bottom fisher gitu ya, yang cari beli di bawah ini gitu ya. Orang udah profit taking gitu. Jadi kalau kayak gitu juga kan ini nih juga penting. Mungkin ada orang yang nyangkut di sini, dia akhirnya bisa BP, mungkin bisa jual.
ada orang yang beli di sini gitu ya. Nah ini tunggu orang-orang yang ambil profit taking gitu ya, walaupun di sepanjang jalan ini pasti bisa profit taking, tapi kalau ada yang tinggi-tinggi gini ya siapa tahu gitu. Jadi kita tunggu dulu nih. Ini sebetulnya berbagus nih, ketika dia kesini dia koreksi dulu gitu, tapi ini memperlihatkan penguatan gitu. Bahkan kan di market kemarin yang turun, dimana banyak saham yang sebetulnya ya udah setup lama-lama, akhirnya setupnya jatuh lagi, udah break gitu ya, udah jadi turunin lagi ya, itulah yang bikin pusing gitu ya. Tapi harus disiplin dengan aturan trading kamu, cut loss di angka berapa, cut loss di persentase berapa gitu ya. Kalau minus berapa persen harus ini gitu. Dan juga untuk yang udah untung ya harus trailing stop juga gitu ya kalau market seperti ini. Tapi ya oke lah gitu ya. Nah, sebetulnya gitu ya, kalau si Indofood ini misalnya kalau disuruh milih gitu ya suatu saham di IHSG gitu ya, yang saya pilih adalah si Indofood ini gitu. Cuman boleh milih satu gitu ya, satu untuk diinvestasikan, saya juga memilihnya adalah si Indofood ini. Kenapa sih gitu ya, maksudnya menurut saya kalau kita tahu gitu ya, misalnya kayak Coca-Cola, Apple, apapun gitu ya, si Netflix atau apa gitu ya, salah satu kuncinya adalah go internasional gitu. Nah, salah satu yang bisa go internasional adalah si Indofood ini gitu. Kenapa? Karena mereka strategi kedepannya juga kan udah main di pasar ekspor, udah nyebeli perusahaan mie instan di Asia Tengah seperti itu gitu ya. Dan itu suatu apa gitu ya, ya kenapa enggak gitu kalau kita bermimpi Indofood Indomie gitu nanti bisa seperti Coca-Cola gitu ya, di setiap negara ada gitu. Nah mungkin saja gitu, karena ya pasar mie instan udah jelas gitu ya, mie instan ada di semua negara, cuman adu-adu aja nih enak atau enggak gitu. Dan target price di Credit Suisse dari si CS nih gitu ya, ini kode sahamnya CS 8.750 outperform. Nah ini kalau outperform gini pasti ya pede banget gitu nih. Tuh INDF I1 malah direkomendasikan strong buy. Nah ini dia laba bersih, kita lihat laba bersih aja naik 36,4%, luar biasa untuk saham Indofood nih. Bayangkan Indofood yang segede gini di Indonesia gitu ya, yang udah pastinya kapasitas produksinya, distribusinya sudah mencakup seluruh di Indonesia, 100% udah di Indonesia, tapi masih bisa naik 36,4%. Berarti banyak peluang untuk pertumbuhan lain gitu ya untuk saham ini gitu. Makanya ketika kita bilang Unilever Indonesia mungkin gak naik segini, nggak mungkin gitu ya, karena kapasitasnya dan distribusinya udah maksimal gitu. Tapi si Indofood ini banyak di pasar ekspor, dimana masih banyak pasar digarap, akhirnya naik segini. Tentu saja dia bisa, pendapatannya juga meningkat nih, omsetnya meningkat, gross profit marginnya pun masih tinggi ya. Ya walaupun yang lebih rendah dari kemarin ya, tapi 32 ya beda sedikit ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman pendapatan juga, omsetnya masih meningkat gitu ya. Ini omsetnya juga meningkat 10% ya, lumayan gitu ya, pertumbuhan 10%. Ekonomi aja nggak tumbuh 10% gitu. Nah jadi si saham ini ya tentunya gitu ya, kuartal 1 2022 cukup bagus, bukan cukup bagus ya, sangat bagus lah gitu untuk perusahaan consumer gitu. Nah apakah growth-nya bisa terus bertahan gitu, diharapkan ya bisa terus bertahan dan terus meningkat gitu ya saham-saham seperti ini juga lihat nih, kemarin turunin di penutupan sesi akhir, dinaikin cantik gitu ya, dinaikin segini dulu terus penutupan dinaikin lagi. Ya memang ya itu ya, makanya kalau dibilang kocokan maut gitu ya. Ini sih mungkin gak terlalu volatile ya, cuman bayangin kalau kamu ini saham-saham yang lain gitu ya, misalnya ini di saat ini adalah titik ARB gitu, titik ARB sepanjang sebelum market tutup ARB terus gitu, di daerah ARB ini satu titik di atas ARB gitu, tapi di akhir dinaikin gitu. Nah itu kadang bikin kita cut loss nih, di sini pasti banyak orang yang cut loss gitu ya kalau saham-sahamnya lagi merah. Nah tapi ternyata besoknya dinaikin. Nah itulah yang bikin sebel gitu ya, cuman tetap harus disiplin sih ya, mau gimana juga gitu dah.
ya si bandar-bandar atau yang market mover itu dia yang penting dalam kita berinvestasi atau trading gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.